pembahasan 500 sunnah dalam salat, kitab Al-Mihnah. Sunnah-sunnah doa iftitah. Yuqra'u du'aul iftitah ay yaqra'u du'aul iftitah ay min sunanis salati qira'atu du'ail iftitah ba'da takbiratil ihram fi fardin aw naflin ma'ada salatil janazah. Dan di antara sunnah-sunnah salat adalah membaca iftitah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Berhenti dulu sejenak, jangan langsung Allahu akbar kabira. Langsung, tidak boleh langsung. Allahu akbar kabira gitu. Enggak boleh langsung. Fi fardin, baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Tapi kebanyakan kita kalau salat sunnah jarang pakai iftitah. Ya enggak apa-apa, sunnah. Tapi tentu lebih baik kita membaca iftitah walaupun tidak sampai selesai. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ enggak apa-apa. Ma'ada salatul janazah, selain salat jenazah. Salat jenazah enggak boleh pakai iftitah. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati adaan ma'muman. Allahu akbar kabira. Enggak boleh. Langsung Fatihah. Habis itu Allahu akbar. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Boleh ditambah. Ustaz, kalau dikit aja boleh? Boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang kita sholatin banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu yang singkat. Ditambah lagi wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Salat jenazah enggak pakai iftitah. Ra'aitu rajulan min ummati, kata Rasulullah, aku melihat rajulan min ummati, orang laki-laki dari umatku, ja'ahul maut, datang kematian. Wa kana baran bi walidayhi faradda anhu birra walidayhi sakaratil maut. Lalu tiba-tiba datang pahala baran bi walidayhi, pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Faradda anhu birra walidayhi sakaratul maut. Lalu karena bakti kepada orang tua, sakaratul mautnya jadi gampang. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad sallatallahu 'adzabal qabri faja'ahul wudu. Aku melihat umatku sudah berhak, sudah layak mendapatkan azab kubur, tiba-tiba datang pahala wudu, lalu Allah selamatkan.
Makanya wudu kita harus sempurna hadirin. Salat itu mampu menghapus kesalahan kita yang kecil. Siwal kabair, selain dosa-dosa besar. Tapi salatnya yang bagaimana? Salat yang sempurna. Ya, salatnya sempurna. Tidak terburu-buru, ya, bacaannya benar, tumakninahnya benar. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa yazid, doa iftitah itu banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ini yang dibaca oleh teman-teman kita. Teman-teman dari Muhammadiyah itu bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Tapi doa ini boleh Ustaz dibaca sama kita. Jadi jangan kemudian doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya itu hanya doa untuk orang Muhammadiyah, bukan, kita pun boleh. Jadi jangan sampai kemudian ada bahasa dia mah kunut, orang NU dia enggak kunut, Muhammadiyah, bukan itu patokan Islam. Kalau itu yang terjadi, kita sholat di mana-mana, ada jamaah, ada imam tidak kunut, kemudian karena kita fanatisme buta, akhirnya nggak ngikut, kita beda haluan, cuma kunut aja, batal sholat kita, sholat jamaahnya jadi batal. Jadi kalau kita sholat di satu masjid yang memang terbiasa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, kita Allahu akbar kabira tidak apa-apa. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini digunakan oleh teman-teman kita juga dan menganggap Allahu akbar Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, itu dianggap tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau kita bicara hadis, itu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, Pak. Ada satu lagi himmah. Himmah itu azam Rasulullah. Di antaranya adalah ketika Rasulullah berazam, kalau saya ketemu pada bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, saya akan puasa tanggal 9 dan 10 untuk ikhtilaf dengan orang-orang Yahudi. Tapi yang kuat ini, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan Nabi, fi'lan dan perbuatan Nabi. Mereka memahami sunnah adalah sesuatu yang dilakukan Nabi. Mereka memahami sunnah perkara-perkara yang dilakukan Nabi, dan perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Padahal hadis itu perbuatan, ucapan dan ketetapan. Salah satu contoh adalah Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Ini sahabat yang memulai sunnah ini, sahabat. Begitu selesai sholat, tadi siapa yang baca? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Aku lihat langit terbuka, futihat abwaabus sama, dibuka pintu langit, malaikat berbondong-bondong ingin mencatat, begitu. Sehingga kemudian Abdullah bin Umar mulai semenjak itu dia enggak pernah baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban. Dia selalu membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, yang kita baca. Mulai semenjak itu Abdullah bin Umar selalu baca itu.
Nabi tidak lakukan, tapi Nabi menetapkan hukum. Salat sunnah wudu Nabi lakukan, Pak? Tidak. Siapa yang melakukan salat sunnah wudu? Sahabat Bilal. Tuh. Nabi nggak lakukan salat sunnah wudu. Yang melakukan itu siapa? Sahabat Bilal. Jadi salah kalau memahami hadis hanya berpatokan, berprasangka pada sesuatu yang dilakukan Nabi. Sahabat melakukan dan Nabi mengizinkan. Izinnya Nabi itu mengizinkan Nabi, mengiyakan Nabi. Itu namanya takrir, ketetapan, masuk dalam ketetapan Nabi. Bilal, apa amalanmu? Terompahmu telah mendahului aku di surga. Kata Nabi kepada sahabat Bilal begitu. Ya Rasulullah, tidaklah aku meninggalkan satu amalan kalau setiap wudu selalu aku melaksanakan sholat sunnah wudu, Pak. Makanya makruh di zaman Rasulullah itu Rasul dan para sahabat sholat kalau sujud itu namanya debu, pasir masih nempel tuh di dahi mereka, nempel di dahi mereka. Inilah penjabaran dalam pembahasan tafsirnya Ibnu Abbas, misalnya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Athar sujud itu bukan dahi hitam. Zaman dulu orang sholat itu karena pasir, nggak ada karpet, itu masih membekas. Itu yang pertama. Yang kedua, malamnya tahajud, pagi-pagi ngantuk, kelihatan ngantuk, itu asarus sujud namanya. Kira-kira Pak, kalau asarus sujud itu dimaknai jidatnya hitam, Rasulullah jidatnya hitam enggak? Tidak ada satu hadis sahih pun yang mengatakan jidat Rasul hitam. Kalau ada yang bilang jidat Rasul hitam, kurang ajar itu. Rasulullah cakep, cerah, ganteng, tidak ada sedikit pun yang mengurangi cahaya wajahnya begitu. Nah itu ikhtilaf ya. Ustadz, saya kadang hitam jidat saya ini bagaimana? Apa dikerok? Nah, jangan dikerok, kalau udah hitam ya biarin. Tapi ingin saya sampaikan bahwa asar sujud bukan itu. Rabbana laka sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, saya kembali lagi ke itu, Bilal. Makanya dihukumi makruh, tadi pembahasan tadi Pak. Itu kalau debu nempel di wajah itu makruh, nggak boleh diusap. Karena kita sholatnya di karpet, maka bekas yang nempel di wajah itu adalah air wudu. Dihukumi makruh kalau kita habis wudu dielap, jangan dielap. Karena sunnah wudu adalah ketika air wudu itu masih menempel. Ketika kita sujud Pak, air wudu itu yang menetes itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bilang tadi. Ada orang yang sudah jelas masuk neraka tapi kemudian pahala wudunya datang. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Sahabat Bilal, Rasul tidak sholat wudu, sholat sunnah wudu. Baik sahabat Bilal yang melakukan itu. Jadi hadis itu pengertiannya adalah harus dipahami nih. Jangan kita kemudian terpecah dengan informasi yang memahami hadis itu. Sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Nabi dianggap salah. Wong perkara yang dilakukan Nabi aja dianggap bid'ah Pak. Apa itu? Kunut subuh dianggap bid'ah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah.
Cuma kita biarinlah, ya, biarin mereka, ya teman-teman kita juga, kan kita pikir ya teman-teman kita juga. Cuman kadang-kadang kalau kita lagi kunut kita dibilang bid'ah. Lagi zikir kita dibilang bid'ah. Ya. Saya ingin sampaikan, jangan terprovokasi dengan bahasa-bahasa itu, Pak. Jadi nanti hati kita nggak adem, bawaannya kesel aja begitu. Biarin, ya, tidak apa-apa, dibilang apa kayak begitu. Makanya kita nyari ilmu, benernya memang talaki kayak begini. Ustadz emang nggak boleh kalau kita ngelihat orang ceramah di YouTube, boleh, tapi kemudian di sharing dulu, di filter dulu tuh, dilakukan kompromi. Kalau memang ada hukum yang salah kita diskusikan, begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi doa iftitah itu, Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Itu lanjutannya. Nah, kalau kita gimana, Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tambahannya yusannu ayyaqula fi akhiri wajjahtu wajhiya wa ana minal muslimin ay badalan min wa ana awwalul muslimin. Qur'annya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal muslimin. Qur'annya begitu. Kenapa diganti? Karena kita ini bukan orang pertama yang masuk Islam. Siapa yang berhak membaca ini? Wa ana awwalul muslimin, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya bukan wa ana awwalul muslimin, wa ana minal muslimin. Apa bedanya? Kalau wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam. Orang pertama yang menjadi muslim itu saya. Kan jadi bangga kita. Padahal tidak. Maka bahasanya para ulama, seluruh ulama mazhab Syafi'i itu disunahkan mengganti wa ana minal muslimin, dan aku sebagian dari orang, sebagian kita ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yusannu muhawwalatu sirki inda talaffuz biqaulihi wajjahtu wajhiya. Makanya saya bilang saya itu berdasarkan keterangan dalam kitab ini. Wajjahtu wajhiya itu satu kondisi, satu keadaan kita harus fokus, Pak. Aku menghadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya. Apalagi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ketika kita membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, itu tempat itu harus kita usahakan khusyuk. Usahakan khusyuk. Ayakuna mahalud du'a al-istiftah akibat takbiratul ihram. Iftitah itu tempatnya setelah takbiratul ihram. Ayakuna doa sirran, harus sirri, enggak boleh kedengeran. Allahu akbar. Allahu akbar kenceng itu hanya imam, Pak. Allahu akbar. Makmum enggak boleh. Ngikut kenceng lagi. Allahu akbar. Yang boleh kenceng mubalik di samping ini, di depan nih. Halumu kata Nabi, sini. Orang-orang yang alim, orang-orang yang orang-orang yang alim, orang-orang yang faham sholat di sini dekat sama Nabi. Kata Nabi begitu. Setiap sholat Nabi nganjurin tuh. Yang pakai lepis minggir. Gitu, Pak, yang benar.
Ini imam orang pakai lepis di depan, dibiarin aja. Emang nggak boleh Ustaz? Bukan nggak boleh, nggak sopan, nggak adab. Kalau imam batal dia maju pakai lepis. Itu masalahnya. Bukan nggak boleh. Yang pakai lepis juga kita sholat di mana-mana tahu diri, Pak. Jangan mentang-mentang sop pertama itu afdol, sop pertama aja kita kemudian menafikan orang lain. Orang lain merasa terganggu. Di mana kita tempat? Ya tentu di tempat yang tidak 1, 2, 3 itu. Kalau pakaian kita rapi nggak apa-apa. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin kan dalilnya. Gunakan pakaian yang terbaik setiap masuk masjid. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sirran. Allahu akbar. Takbir pun nggak boleh kedengaran sama imam. Gitu. Takbir nggak boleh kedengaran sama imam. Imam apa takbirnya makmum, takbiratul ihramnya. Usahakan kita sholat itu sunnah termasuk sunnah dalam sunnah yang kesekian ratus Pak dari sunnah 500 itu. Di antaranya adalah kita berusaha untuk selalu sholat mengikuti takbirnya dengan imam, nggak ketinggalan Pak. Insya Allah jangan jadi makmum masbuk. Makanya caranya bagaimana? Begitu azan sudah ada di masjid. Syukur-syukur sebelum azan udah ada di masjid. Kan udah pernah kita bahas dalam bab niat itu. Ini jamaah dari mana? Dari Al-Khair Pak. Salat kalian bagaimana? Saya begitu dengar azan langsung wudu. Oh begitu. Lampunya kayak apa tuh? Kayak bintang. Ini jamaah dari mana? Saya dari Al-Khair juga. Bagaimana salat kalian? Kami begitu azan udah punya wudu. Masuk surga. Cahaya mukanya kayak bulan. Ini kelompok dari mana? Umat dari mana? Jamaah Al-Khair. Kalau kita yang jadi penjaganya banyak amat sih jamaah Al-Khair. Ini perumpamaan saja. Inilah yang disebut dengan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring masuk ke dalam surga. Dan kelebihan umat Nabi Muhammad kata Rasulullah atani rabbi sab'ina alfan min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab. 70.000 Allah memberikan kemuliaan kepada